Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Ardi Kris. Di video kali ini saya mau menguji tabung freon ya, seperti yang di depan saya ini. Ini tabung freon ada tiga buah teman-teman. Yang dua berwarna ungu, yang satu berwarna hijau. Kalau kita perhatikan tabung freon yang ungu ini ya, ini bekas R32 teman-teman ya, ini bekas R32. Kalau yang tabung hijau ini bekas R22. Kemudian yang, nah ini beda lagi nih, ini yang warna ungu ini bekas 410A ya, bekas tabung 410A, R410A. Tabung ini dibagi dua macam ya teman-teman ya. Tabung ini dibagi dua macam. Yang warna ungu ini, yang dua ini ungu ya, ini lebih tebal, tabungnya lebih tebal dari yang warna hijau. Kenapa? Karena untuk mengisi R32 atau R410A itu diperlukan tabung yang lebih tebal daripada R22, karena tekanan R32 dan R410 ini lebih tinggi teman-teman. Kalau R22 itu kalau kita ukur lebih rendah tekanannya daripada R32. Tapi yang kami pakai di sini ini yang buat ngelas ini teman-teman, yang tabung warna ungu ini ya. Ini setiap tabung ini ada pengamannya teman-teman ya. Boleh dilihat ya. Ini sama ada pengamannya ya. Ini ada pengamannya. Dan begitu juga yang ini. Ini semua ada pengaman teman-teman. Ini pengaman tabungnya ini. Ini kalau yang warna hijau ini, pengaman ini terbuka bila tabung ini kita isi tekanan sampai 400. Kalau tabung ini kita isi tekanan sampai 400 PSI, maka ini akan terbuka. Terbuka terus dia nganga begitu, keluar anginnya dari pengaman ini. Begitupun ini ya. Kalau ini saya belum pernah menguji. Ini pengaman ini terbukanya katup ini sampai tekanan berapa ya? Harusnya lebih tinggi, mungkin di angka 450 PSI, karena yang hijau ini saja 400 PSI baru terbuka. Kan kita di sini mau menganalisa teman-teman, apakah tabung bekas freon ini aman untuk diisi oksigen dan dipakai buat mengelas. Karena banyak teman-teman yang meragukan bahwa tabung ini tipis, tidak aman katanya ya kan. Kalau yang satu ini kan dua ini kami buat mengisi oksigen teman-teman, tekanan 250 PSI. Yang ini yang satu lagi ini freon asli, ini freon asli, freon R32. Nanti kita ukur freon R32 ini tekanannya berapa sih. Setelah itu kita baru bisa vonis tabung ini aman tidak untuk mengelas ya. Kita ukur nanti teman-teman ya. Nah sekarang kita ukur ya, ini pakai analizer, ada analizernya ya. Ini R32 ini kita ukur pakai analizer meteran freon ini. Tekanan R32 ini berapa sesungguhnya. Oke. Ini posisi masih dikunci ya. Posisi masih dikunci kerannya. Ini selang ini kita pasang ya di sini. Oke ya. Oke. Sudah terpasang. Ya. Nah, ini kemudian kita buka kerannya. Kita lihat meterannya sampai berapa ya. Di angka berapa. Kita buka pol ya, kita buka pol sampai habis. Ini sudah jalan. Nah ini dari sini ketahuan angkanya teman-teman, bisa lihat ini R32 ini tekanannya sampai berapa. Ini 400 ya, 400 PSI. Ini 300 PSI. Ini 200 PSI ya, 200. Ini jarum ini posisinya sekitar 270 PSI teman-teman.
ya. Ini angka 300. Jarum ini menunjukkan angka 270 PSI. Oke ya, jelas ya. Ini angka 300 ya, 270 PSI. Itu artinya apa teman-teman? R32 ini tekanannya 270 PSI. Betul? Sedangkan kami mengisi di sini oksigen hanya 250 PSI. Teman-teman bisa menilai sendiri tekanan oksigen ini lebih tinggi atau lebih rendah dari tekanan freon itu sendiri. Nah, setelah kita ukur, ini kita tutup lagi ya. Setelah kita ukur baru ketahuan teman-teman. Karena ada teman-teman yang mengatakan kalau tabung ini tidak aman untuk mengelas. Dan sekarang kita uji tekanan freon lebih tinggi daripada tekanan oksigen yang kami pakai untuk mengelas. Ini 250 PSI yang kami pakai teman-teman. Sedangkan tekanan freon ini 270 PSI. Ini untuk R32 ya. Dulu tabung ini teman-teman ya, ada teman-teman bertanya kepada saya, bagaimana kalau diisi 350 PSI tabung ini, apakah aman? Dulu tabung hijau ini tahun 2000 kami mengisi 350 PSI teman-teman. 350 PSI kami isi. Pernah sekali pecah di tempat kami waktu mengisi. Karena tabung ini sudah berkarat. Tabung ini sudah berkarat ya. Ini yang dulu yang waktu pecah itu bukan tabung kami, itu tabung tukang ikan. Karena kami terima ngisi oksigen untuk tukang ikan. Tabung ini sudah berkarat. Tukang ikan tersebut memaksakan kami untuk mengisi. Kami isi. Akhirnya pecah tabung ini, robek dari bagian yang karat tersebut dan belah dua teman-teman. Dia bedanya, kenapa kami bisa bilang tabung freon ini aman untuk dipakai? Ini seandainya pecah pun kitanya tidak kenapa-kenapa. Ini tabung ini seperti ini ya. Dia sambung begitu ya. Waktu dibelah, belah begitu saja. Belah, habis sudah jatuh lagi. Dia tidak mengeluarkan api. Tabung ini kalau pecah tidak mengeluarkan api, hanya suaranya memang kencang, memang keras seperti ban truk pecah ya, seperti ban mobil pecah. Waktu itu kami mengisi tekanan 350 PSI, bukan 250, tekanan 350 PSI. Setelah itu karena suaranya terlalu keras, kami turunkan pengisian ini, kami turunkan 300 PSI. 300 PSI. Baru belakangan ini kami turunkan sampai 250 PSI untuk supaya lebih aman lagi teman-teman. Lebih aman lagi. Dulu waktu tahun 2000 ke bawah itu ya, tabung ini belum keluar. Karena waktu dulu kan freon itu hanya ada R22 ya. Untuk AC itu belum ada R32, R40 belum ada. Jadi yang ada tabung di pasaran tabung warna hijau. Dan waktu itu pun kami sudah mengisi sampai 350 PSI dan itu aman. Pecahnya pun tidak apa-apa, bahkan pecahnya itu bukan jauh teman-teman, di kaki yang ngisi, itu tidak ada luka sedikit pun. Kalau tabung freon ini dipakai untuk mengisi oksigen itu aman. Ada teman-teman yang bertanya, perlu tidak dipasang regulator satu arah untuk api balik? Karena mereka takutnya waktu ngelas itu apinya balik ke tabung oksigen. Dari pengalaman kami yang sudah 20 tahun lebih memakai tabung freon ini untuk mengelas, tidak pernah terjadi hal itu. Kenapa? Asal kita pakai lasnya benar, tidak akan terjadi. Karena seandainya las itu mampet ya, apinya nggak bakal nyala teman-teman. Api itu tidak akan bakal menyala kalau las itu mampet. Dan kalau seandainya waktu dipakai mampet, maka apinya langsung mati. Satu hal yang perlu dipahami teman-teman, kalau kita pakai tabung ini untuk mengisi oksigen ya, misalnya keran ini macet ya, atau seret, jangan diminyaki ya. Kerannya tidak boleh dioli, tidak boleh diminyaki. Minyak apapun tidak boleh, minyak sayur, oli semua tidak boleh ya, karena oksigen itu paling pantang terkena minyak. Oksigen kalau terkena minyak, dia akan menimbulkan percikan api. Di tabung apapun sama, bukan hanya tabung ini saja, tabung besi pun sama.
tabung besi pun sama. Oksigen intinya tidak boleh terkena minyak, segala jenis minyak, segala jenis oli, segala jenis pelumas tidak boleh. Makanya kenapa saya bilang kalau pakai tabung freon ini biayanya sangat murah. Kalau seandainya kerannya macet, tabung ini kita buang, kita beli baru, harganya hanya 15.000 ya. Jadi kalau macet di bagian keran, jangan dioliin, jangan diminyaki, dibuang saja tabungnya, ganti tabung baru. Itu sangat murah, hanya 15.000. Oksigen itu perlu diingat sangat pantang terkena minyak, pelumas atau oli, bisa meledak teman-teman ya. Banyak orang yang tidak paham kalau oksigen tidak boleh terkena pelumas, minyak dan oli, bisa meledak. Itu pantangan terbesar teman-teman. Kalau mau pegang keran ini, misalnya tabung ini diisi oksigen, mau pegang keran ini mesti cuci tangan dulu pakai sabun, nggak boleh ada minyak pegang keran ini ya. Oke ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Jadi video ini untuk menerangkan kalau tabung freon ini sangat aman sekali dipakai. Apalagi kalau dipakai tekanan hanya 250 PSI. Sangat aman. Kenapa sangat aman? Freon ini saja tekanannya 270, lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, teman-teman. Sekian videonya. Jadi video ini saya buat untuk menghilangkan keraguan teman-teman yang melihat kalau kami memakai tabung freon ini. Ada yang mengatakan sangat tidak aman. Bagi kami tabung freon inilah yang aman. Karena kenapa? Karena seandainya kalau pecah pun kitanya aman teman-teman. Seandainya tabung ini pecah, kita sebagai penggunanya aman, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi luka-luka. Tapi kalau tabung besi kalau pecah teman-teman, kalau tidak mati setengah mati itu biasanya orangnya. Oke teman-teman, sekian video ini saya buat untuk menerangkan saja kepada teman-teman bahwa tabung ini aman ya, aman dipakai untuk mengelas. Memang sebagian besar tempat pengisian oksigen tidak berani mengisi tabung ini, tidak berani mengisi tabung ini ya. Tapi kami di sini kami terima mengisi tabung freon ini. Tukang ikan kan mengisi oksigen pakai tabung freon ini di bengkel kami, dan kami terima mengisi tabung freon. Sekian videonya dari saya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya.